Sejarah peristiwa terputusnya Pulau Jawa dan Pulau Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa peneliti dari Eropa mengatakan bahwa Pulau Jawa dan Pulau Bali sebenarnya masih satu daratan. Akibat adanya gunung api meletus, daratan ini terbelah menjadi dua seperti sekarang yang dibatasi dengan Selat Bali. Namun, Bali juga mempunyai sejarah tersendiri yang sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakatnya. Disebutkan bahwa Jawa dan Bali adalah satu daratan panjang yang disebut Pulau Dawa atau Pulau Panjang. Secara ilmiah mungkin argumentasi dari peneliti-peneliti bisa dibenarkan. Tetapi orang Bali memiliki cerita tersendiri tentang pemisahan Pulau Jawa dengan Pulau Bali ini yang dikenal dengan peristiwa Segara Rupek. Empu Sidimantra ialah putra Empu Tantular dari Kerajaan Daha Kediri, Jawa Timur, adalah seorang pendeta sakti abad 14 yang memiliki seorang sahabat berwujud naga di Bali. Naga itu bernama Naga Basuki yang berdiam di goa dekat Pura Besaki. Persahabatan antara sang empu dengan sang naga membuat sang empu sering mengunjungi sahabatnya itu setiap bulan purnama. Tak lain untuk bercakap-cakap sambil membawakan makanan berupa susu, mentega, dan madu. Namun sebagai gantinya, sang naga menghadiahi empu perhiasan emas, permata, dan berlian. Empu Sidimantra mempunyai satu putra yang bernama Manik Angkeran, yang kelakuannya gemar berjudi dan sabung ayam. Dia telah banyak menghabiskan harta sang empu ayahnya untuk bertaruh. Pada suatu hari ketika, pada saat bulan purnama sang empu sakit dan tidak bisa pergi mengunjungi sang naga sahabatnya. Mengetahui bahwa sang ayah lagi sakit, Manik Angkeran yang pada waktu itu memerlukan modal untuk berjudi kemudian mencuri Bajra Genta, sang ayah, dan pergi ke Bali menemui Naga Basuki. Dengan maksud mendapatkan emas, permata, dan berlian. Sebagai hadiah yang biasanya diberikan sang naga kepada ayahnya. Sesampainya di mulut gua, Manik Angkeran membunyikan genta itu dengan sangat nyaring. Dan sang naga pun keluar dari gua dikira sahabatnya itu yang datang. Lalu sang naga menanyakan kepada pemuda itu dari mana ia mendapatkan genta itu. Dia bilang kalau genta itu didapatkan dari ayahnya yaitu Empu Sidimantra. Dia menyampaikan bahwa ayahnya Empu Sidimantra sedang sakit dan mengutus dirinya untuk membawakan susu, mentega, dan madu ke hadapan sang naga. Sebagai balasannya, sang naga memberikan emas, permata, dan berlian kepada Manik Angkeran. Saat sang naga masuk ke dalam gua, Manik Angkeran terkesima dengan batu permata yang bercahaya pada ekor sang naga itu. Tanpa basa-basi lagi dipotongnya lah ekor itu sambil membawa kabur permata nan elok itu. Namun nasib sial menimpa Manik Angkeran. Sebelum ia sampai di Kediri, sang naga Basuki menemui jejak kaki Manik Angkeran dan menjilatnya. Dengan kekuatan sakti naga Basuki mampu membakar Manik Angkeran menjadi abu di Cemara Geseng. Pada suatu kemudian Empu Sidimantra mengetahui gentanya hilang. Lalu timbullah rasa curiga di benak hati sang empu dan pergi menemui sang naga Basuki sambil menanyakan keberadaan putranya Manik Angkeran. Sang naga menceritakan kejadian tewasnya Manik Angkeran karena telah memotong ekornya. Akhirnya Empu Sidimantra berjanji akan menyatukan kembali ekor naga Basuki, dan naga Basuki juga berjanji akan menghidupkan kembali Manik Angkeran kalau ekornya tersambung kembali. Setelah ekor naga Basuki disatukan, lalu sang naga Basuki menghidupkan Manik Angkeran kembali dengan kesaktiannya. Pada saat itu, Empu Sidimantra lalu memerintahkan anaknya Manik Angkeran untuk berdiam di Bali dan menjadi abdi Pura Besaki sebagai pemangkuh atau orang suci. Agar sang anak tidak balik mengikuti ayahnya ke Kediri, Jawa Timur.
Dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra menorehkan tongkatnya di belambangan Banyuwangi sekarang, sehingga membuat daratan terpisah menjadi dua yang sekarang menjadi Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sampai dengan sekarang, para pemangku di Pura Besakih wajib memiliki terah keturunan Manik Angkeran. Peristiwa terbelahnya daratan oleh tongkat sakti Empu Sidimantra disebut dengan peristiwa Segara Rupek, yang memunculkan Selat Bali, yang sekarang adalah jalur penyeberangan Jawa Bali ke Tapang Gilimanuk. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, itulah kisah peristiwa terbelahnya Selat Bali dan Jawa. Semoga kisah kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.